berdasarkan asesmen mengenai perkembangan, prospek, dan berbagai indikator global nasional tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 September 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 4,75%, suku bunga deposit facility turun sebesar 50 basis point menjadi 3,75%, dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 5,50%. Keputusan ini sejalan dengan upaya bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga tetap rendahnya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, dan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mencermati prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga BI rate dengan mempertimbangkan stabilitas nilai tukar rupiah. Sejalan dengan itu, ekspansi likuiditas moneter dan kebijakan makro berisiko longgar terus diperkuat untuk menurunkan suku bunga, meningkatkan likuiditas, dan mendorong kredit pembiayaan bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan penguatan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran. Arah bauran kebijakan moneter, makrobudensial, dan sistem pembayaran untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan stabilitas tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Pertama, penguatan strategi operasi moneter pro market guna makin memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, peningkatan likuiditas, dan percepatan pendalaman pasar uang dan pasar falas dengan menyesuaikan struktur suku bunga instrumen moneter dan swap falas sejalan dengan ekspansi likuiditas moneter dan untuk mempercepat efektivitas penurunan suku bunga deposito dan kredit perbankan. Meningkatkan likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui penurunan sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan pembelian surat berharga negara (SPN) di pasar sekunder secara terukur, dan memperkuat peran dealer utama untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement repo antar pelaku pasar. Kedua, penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental melalui intervensi baik melalui transaksi spot dan domestic non-delivery forward di pasar domestik maupun transaksi non-deliverable forward NDF di pasar luar negeri. Strategi ini disertai dengan pembelian surat berharga negara SPN di pasar sekunder untuk meningkatkan likuiditas dan menjaga stabilitas pasar keuangan. Ketiga, penguatan publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit SPDK dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan kebijakan insentif likuiditas makrobudensial KM sebagaimana terlihat pada lampiran 1. Keempat, peningkatan akseptasi digital melalui penguatan implementasi kerjasama KRIS antar negara dan KRIS tanpa PINDE, KRIS TAP, dan penguatan dan perluasan
kerjasama internasional di area kebank sentralan, termasuk dengan memperkuat konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, local currency transaction, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi likuiditas. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Astacita pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan juga Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Demikian pokok-pokok keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 September 2025 dengan tajuk BI rate turun 25 basis point menjadi 4,75%, mendorong pertumbuhan ekonomi, mempertahankan stabilitas. Demikian Pak Ramdan Denny, tolong dipandu mengenai question and answer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.